Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang soleh-solehah. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan kali ini, bagian pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang soleh-solehah, tentu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga tentunya doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sekalian yang soleh-solehah, tentunya supaya bisa mendapatkan video-video yang lainnya kaitan pembelajaran, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kemudian ada sekalian yang soleh-solehah, tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan tentunya dimiliki kemampuannya oleh adik sekalian, itu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Mudah-mudahan tentunya dengan video singkat ini, kemampuan ini bisa termiliki oleh adik sekalian. Oleh karena itu, simak baik-baik. Adik sekalian yang soleh-solehah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta? Nah, di sini tampak gambar. Coba perhatikan baik-baik oleh adik sekalian. Apa yang tampak? Ya, ada seorang siswi. Kemudian ada harimau, ada bunga matahari, ada sapi, ayam, ikan, pohon kelapa, pohon mangga. Coba semuanya itu tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menciptakan pohon, tidak ada yang bisa menciptakan harimau, ikan, ayam, sapi, bahkan kita sebagai manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakannya. Nah, di sini di sampingnya kita perhatikan lagi gambarnya. Ada batu, ada gedung, ada gunung, ada buku, ada pensil, ada bangku, ada kursi. Nah, tentunya apa yang disebutkan juga benda-bendanya itu adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptakan oleh Allah. Ketika misalkan ada bangku, ada yang bertanya, oh, bangku kan ada pembuat bangku manusia.
Kursi juga gitu. Gedung-gedung juga seperti itu, manusia yang bekerja sama untuk membangunnya. Baik, coba perhatikan lagi. Kalau kita secara kasat mata bangku dibuat oleh tukang bangku manusia. Tapi misalkan bangku tersebut terbuat dari apa? Kursi tersebut terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Kayu dari mana? Kayu tentunya dari pohon. Kalau pohon dari mana? Allah lah yang menciptakan. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan pohon. Allah lah yang menciptakannya. Mudah-mudahan tentunya dari gambaran benda-benda yang disebutkan tadi, adik sekalian lebih mengetahui, lebih memahami bahwa keberadaan benda-benda yang disebutkan tadi itu ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan oleh adik sekalian diamati benda-benda yang ada di sekitar. Yang disebutkan tadi kan ada di sekitar ayam, ikan, apalagi domba, sapi gitu ya. Silahkan cari benda-benda yang lainnya. Yang jelas, siapakah yang menciptakan benda tersebut? Kita akan memiliki kesimpulan bahwa Allah lah yang menciptakannya. Baik sekalian yang soleh-solehah, berikutnya kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Tentunya dalam Al-Quran disebutkan bahwa Dzalikumullahu Rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, di sini kita bisa mengenal siapakah Allah dari kabar yang tentunya didapatkan dari Al-Quran. Kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tentunya tadi dalam surat Al-An'am ayat 102. Nah, Allah sebagai pencipta yang harus kita sembah. Allah juga pemelihara segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Baik sekalian yang soleh-solehah, berikutnya tentu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah 99, yang pada kesempatan kali ini 3 yang akan disebutkan. Al-Basir, Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Basir, Maha Melihat. Hal ini membuktikan memiliki makna bahwa apapun dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Kalau seandainya kita bersembunyi dalam gua, kemudian masuk ke dalam peti, kemudian menguncinya, apa yang kita lakukan di dalamnya, Allah melihatnya. Ada seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam yang
tentunya batu tersebut berada di hutan belantara yang begitu gelapnya dan terjadi di tengah malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat. Tidak ada yang mampu bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sekalian yang soleh-solehah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Adil, Maha Adil. Coba perhatikan. Perhatikan gambar. Ada beberapa orang yang tentunya dengan pakaian yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa adat kebiasaannya berbeda, beda daerah. Nah, ada perbedaan daerah, perbedaan warna kulit. Bisa jadi dalam lingkungan kita ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Ada yang pakaiannya bagus, ada yang pakaiannya tidak bagus. Nah, lalu di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi dalam peristiwa tersebut? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia di hadapan Allah tidaklah dipandang dari kekayaan, dari pendidikan, dari bagusnya pakaian, dari jabatan yang tinggi, tapi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ada sekalian, jangan berkecil hati ketika pakaiannya compang-camping, pakaiannya tidak ada yang bagus misalkan. Pergi ke sekolah, karena itu pakaian yang terbaik yang dimiliki, berangkatlah ke sekolah. Kemuliaan tidak dilihat dari pandangan seorang dalam berpakaian, dalam pandangan Allah yang paling bertakwa. Ada sekalian berangkat ke sekolah tidak punya bekal. Jangan merasa malu, jangan merasa minder. Berangkatlah. Karena yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan dipandang banyak bekalnya, bukan dipandang bagus pakaiannya. Berangkatlah. Semangat untuk belajar, semangat menimba ilmu, semangat tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekalian yang soleh-solehah, yang ketiga Al-Azim. Coba perhatikan gambar besar. Di sana ada lautan, gunung, pohon kelapa, bebatuan, pasir, langit yang biru, awan yang putih. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu pertolongankah Allah untuk menciptakan semua itu? Tidak. Maha Agung Allah. Allah Maha Al-Azim. Tidak memerlukan pertolongan orang lain untuk bisa bertindak, melakukan sesuatu. Kita sebagai manusia begitu perlunya kita kepada orang lain. Bahkan makan sendiri pun kita tidak bisa sendiri. Ingin makan nasi, apakah kita yang menanam nasi, yang menanam padi, kemudian kita yang menggiling, kita yang memasaknya, lalu kita makan? Ada berapa orang yang terlibat sehingga nasi sampai ke mulut kita? Pakaian, apakah kita
bisa membuatnya dari misalkan bahan-bahan alam untuk menjadi kain, kemudian kain kita jahit sendiri. Bolanya dari mana? Alat jahitnya dari mana? Nah, sebagai manusia kita memerlukan yang lainnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim, Maha Agung, tidak memerlukan bantuan yang lainnya. Oleh karena itu tentunya mari kita sama-sama menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha hebat. Allah itu ada dan pengatur seluruh alam ini. Maka mari kita sama-sama bertakwa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekalian yang soleh-solehah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam. Akhirnya kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.